Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Ibu-ibu. Perkenalkan saya Intan Sari Ramdhani, hari ini sebagai moderator yang akan mendampingi, narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Nori Anggraini MA, yang akan memaparkan materi tentang pergaulan bebas dan narkotika. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya setelah pemaparan dari Ibu Nori. Jadi ibu-ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh juga nanti akan ada interaktif di tengah-tengah Bu Nori memaparkan materi, boleh ada tanya jawab atau misalnya menjawab apa yang dilontarkan oleh narasumber. Kita nanti ada sesi interaktif gitu ya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Nori Anggraini untuk memaparkan materi hari ini. Silakan Ibu. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Intan. Sekali Ya. lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf, ini saya sepertinya lebih nyaman memanggil teteh, ibu-ibu dengan teman-teman ya, karena di sini teman di sini artinya adalah teman kita berbagi ya. Kita berbagi informasi, nanti mungkin berbagi pengalaman juga yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan narkoba ini ya, teman-teman ya. Mohon izin. Baik, seperti yang disampaikan Bu Intan tadi, bahwa nama saya, perkenalkan, nama saya Nori Anggraini. Biasanya kalau dipanggil Bu Nori gitu, tapi tidak apa-apa, panggil Ibu boleh, Mbak boleh, Uni juga boleh, kebetulan saya orang Padang. Oke, baiklah, senang sekali bertemu dengan teman-teman PMI dalam rangka sharing informasi ya, sharing pengalaman mungkin yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan narkoba. Semoga teman-teman di sana semuanya sehat, dalam keadaan happy, dan bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan tentunya. Baik, di hadapan di layar mungkin teman-teman sudah bisa lihat di layar utama sudah ada tayangan tentang di sini adalah tema utamanya adalah hubungan interaksi sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial ya. Nah, kita manusia ini adalah makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu, tanpa orang lain ada di sekeliling kita. Kita bayangkan kalau kita hidup sendiri, misalkan dalam rumah, tanpa ada yang membantu kita, tanpa ada kita berkomunikasi dengan orang lain, nah dipastikan lama-lama kita tidak bisa hidup seperti itu. Makanya kita sebagai makhluk sosial selalu tidak akan terlepas dari berhubungan dengan satu sama lain. Mohon maaf, ini suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa ya Bu Intan? Oke. Jelas Bu, tapi ya kadang kemresek. Oh iya. Kemersek ya. Ya, mudah-mudahan kremesek ya, itu bisa hilang ya, mudah-mudahan sinyal ya mendukung kita hari ini sehingga sharing ini bisa tersampaikan, diterima dengan baik ya, karena memang kita sangat tergantung kalau dalam tatap maya ini sangat tergantung sekali dengan sinyal seperti itu. Semoga sinyalnya mendukung, suaranya bisa terdengar dengan baik. Baik, teman-teman, dalam hubungan sosial tentu kita akan ada dua sisi mata pisau ya, ada yang baik, ada yang pastinya yang buruk yang mungkin kita lalui, bahwa manusia pasti ya ada pasti sisi gelap dan sisi terangnya gitu. Nah, yang kita sisi baik adalah hal-hal yang bernilai positif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketika teman-teman
ada di Hong Kong misalkan, itu pasti nilai positifnya sangat luar biasa bagi diri teman-teman dan keluarga, orang lain yang mungkin bisa terinspirasi dengan perjuangan teman-teman di sana. Saya sendiri sangat salut kepada teman-teman yang ada di Hong Kong sana, gitu. Di mana tidak semua orang bisa menjalani kehidupan di luar negeri sana, jauh dari keluarga, permasalahan mungkin pekerjaan, persoalan di tengah persoalan-persoalan kehidupan yang pasti ada ya. Nah, persoalan itu kan memang manusiawi ya. Waalaikumsalam, Mbak Saena, selamat bergabung. Nggak ada suaranya, gimana ini ya? Suara Mbak Saena sudah kedengaran oleh kami di sini. Baik, kita lanjut ya. Mohon Bu Intan di mute dulu ya. Oke, ini sangat luar biasa. Itu posisi hal positif yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang ada di Hong Kong sana. Nah, mungkin dalam kehidupan pasti ada negatifnya. Nah, negatif ini banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ini sesi ini, mohon maaf bukan maksud menggurui tentang pergaulan bebas, namun teman-teman sharing materi ini bahwa kita manusia biasanya tidak luput dari kesalahan, kadang-kadang kita lupa, gitu, tidak berjalan di rel yang benar, baik untuk diri kita, untuk diri saya, mungkin diri Bu Intan, diri teman-teman yang ada di sana, maupun nanti ini bekal pengetahuannya untuk keluarga kita, anak-anak kita, mungkin adik-adik kita, saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, ya, dimanapun yang mungkin kita mungkin mengetahui, mungkin sempat atau mengalami pergaulan-pergaulan bebas yang mungkin akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya, mungkin pergaulan bebas ini seperti tadi di awal, tadi ada yang mengatakan bahwa dalam kehidupan sekarang ini sangat rentan dengan pergaulan bebas. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, mungkin ada yang mau share kira-kira yang teman-teman ketahui tentang pergaulan bebas, mungkin ada di lingkungan atau pernah membaca di koran, di berita, melalui tontonan dan segala macam. Mungkin teman-teman bisa ada yang mungkin yang beri informasi mungkin atau pengetahuan tentang pergaulan bebas yang ada mungkin di lingkungan teman-teman atau yang pernah dibaca atau yang pernah didengar. Mungkin bisa silakan, mungkin kalau ada yang mau bisa raise hand, bisa sharing. Oke, Mbak Intan, ada Mbak Uun Kunir. Ya, ada Mbak Uun Kunir. Iya, silakan Mbak Uun. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mbak Uun, silakan Mbak Uun. Mungkin Mbak Uun pernah punya pengetahuan, pengalaman, mungkin temannya apa saja gitu, mungkin apa saja tentang pergaulan bebas sih ya udah sering dengar ya, karena kita kan sering pakai media sosial, pasti udah sering ini juga. Kalau menurut saya pergaulan bebas itu biasanya seperti seks bebas gitu kan, bukan pada pasangan yang halal gitu resmi, terus menggunakan barang-barang yang haram seperti ya narkoba gitu kan, atau melanggar aturan lah gitu, hal-hal yang melanggar aturan hukum. Oke, seperti itu. Baik, ya, itu aja. Terima kasih Mbak Uun. Mungkin ada lagi mungkin yang mau share, silakan di raise hand. Boleh yang mau menjawab? Belum ada lagi? Baik, benar seperti apa yang disampaikan Mbak Uun tadi, bahwa pergaulan bebas itu seperti adanya seks bebas, narkoba, yang intinya adalah yang
tidak sesuai dengan ajaran agama, adat istiadat, dan hukum tentunya. Terima kasih Mbak Uum. Baik, mungkin bisa di next slide-nya Mbak Intan. Bu Intan. Baik, nah ini ada beberapa kita lihat di tayangan layar kita, ada beberapa contoh kategori ya, apa yang disebut dengan atau ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Pertama tadi ada yang disebutkan Pak Prawidi tadi, kecanduan nonton konten pornografi, kemudian akan berimbas kepada melakukan seks bebas. Nah ini seperti yang disampaikan Pak Prawidi di awal tadi, rata-rata anak-anak kita, siswa-siswa sekolah ini sudah bersentuhan dengan dunia pornografi di media maya seperti mungkin di Instagram dimanapun gitu, mereka sudah kebanyakan tadi ada presentasinya 9% siswa itu sudah bersentuhan dengan pornografi. Ketika sudah kecanduan dengan pornografi itu ada dorongan untuk melakukan, maka tidak asing lagi banyak kita dengar masih usia sekolah mungkin sudah melakukan seks bebas seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri pergaulan bebas itu adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang pada hal-hal yang bersifat negatif, itu keingintahuannya lebih dan bahkan ingin mencoba-coba ya. Kalau dikaitkan tadi dengan seks bebas ya karena tadi diawali dengan menonton pornografi, kemudian ingin mencoba hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, maka itu juga termasuk ke dalam pergaulan bebas. Kemudian melakukan konsumsi alkohol atau minuman keras itu juga termasuk minuman keras, termasuk pergaulan bebas ya, karena ada dorongan mencoba, kemudian lama-lama menjadi gaya hidup seperti itu. Kemudian menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba. Nah, untuk memenuhi keinginan tahuan tadi, narkoba itu rasanya apa sih gitu. Mungkin salah satunya diawali oleh itu. Tapi nanti juga akan ada pelarian dan segala macam karena ada pengaruh lingkungan juga. Seperti itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian juga pergaulan bebas itu salah satunya juga termasuk pemborosan uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting gitu. Kadang-kadang kita ingin membeli itu dengan uang yang kita punya. Bahkan kalau sekarang fenomenanya kita tidak punya uang tetapi ingin membeli. Nah, maka kita tidak asing ya sekarang permasalahannya banyak yang terjerat pinjol ya, pinjaman online. Nah, itu salah satunya adalah karena ingin memenuhi gaya-gaya hidup, keinginan hidup yang kalau keinginan itu seperti apa ya, kalau kita membeli barang itu ada seperti kecanduan juga seperti narkoba. Kita beli satu, lihat orang pakai itu kita ingin beli lagi, lihat ingin orang memakai itu kita ingin lagi. Nah itu kalau kita turuti terus itu tidak akan habisnya seperti itu. Bahwa gaya hidup itu tidak akan pernah habis. Seperti kalau kita perempuan ini ya, hari ini jilbab saja misalkan. Hari ini keluar bahannya ini, coraknya ini gitu. Besok ada lagi. Atau mungkin gadget atau handphone misalkan ya. Mungkin teman-teman sudah punya, ternyata ada lagi keluaran terbaru, ada keinginan lagi untuk ganti, terus dan sehingga melebihi budget yang teman-teman miliki. Nah ini juga sebuah indikasi bahwa ini merupakan ada sesuatu gitu yang negatif dalam gaya hidup kita gitu. Nah, nanti untuk dorongan-dorongan ini akan muncul kegelisahan, tidak sabar, emosional,
nanti dorongan-dorongan dari kecanduan-kecanduan tersebut nanti akan berpengaruh kepada psikologi kita, psikis kita. Kita jadi tidak tenang, merasa ingin melakukan sesuatu, apalagi seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan sesuatu itu yang berkaitan dengan negatif, nah ini kita perlu pelan-pelan untuk merubahnya seperti itu. Yang merubahnya itu adalah kita sendiri sebenarnya gitu. Kalaupun ada di lingkungan kita orang yang menasihati kita, misalkan sebagai ini, nah itu cuman berpengaruh sangat sedikit. Tapi keinginan berubah itu adalah lahir dari hati kita. Next, Bu Intan. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, apa sih penyebab pergaulan bebas itu? Nah, kalau tadi pergaulan bebas itu bentuknya narkoba, seks bebas, dan segala macam. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang bisa menjelaskan kira-kira apa sih penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Oke, silakan raise hand. Oke, Mbak Uun lagi. Ada yang lain, silakan. Mbak Indah, boleh Mbak Indah Iya, ya? Mbak Mbak Indah. Uun tunggu ya. Silakan Mbak Indah. Salah satu penyebabnya itu bisa dari broken home. Ya. Satu Terus? broken home. Terus Ya. yang kedua lingkungan Ya. atau istilahnya teman sekeliling atau teman terdekat misalnya. Ya. Misalnya kayak biasanya itu terjadi di kalangan anak SMA. Itu usia SMA. Ya. Itu biasanya kan mereka itu berkelompok membuat geng, semacam geng gitu. Wah, Ya. itu dari kelompok itu begini. Yuk kita bikin saingan. Gitu. Biasa Ya. itu yang pemicu utama itu. Sepengetahuan kami. Baik, terima kasih. Iya, mungkin mau ditambahkan oleh Mbak Uun, silakan. Silakan Mbak Uun. Ya. Oh, masih di mute. Masih di mute Mbak Uun? Sorry tadi nggak kontrol. Jadi paling juga dari faktor diri sendiri juga. Pertama kurang percaya diri atau terus juga kurang membentengi diri dengan iman gitu kan. Terus selain itu juga ada rasanya keingintahuan yang lebih tinggi gitu kan. Jadi terbawa ingin melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Dah. Ya, Bu Nori masih di mute. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Uun dan Mbak Indah yang sudah tadi mencoba menyampaikan penyebab pergaulan bebas. Baik, yang disampaikan, silakan next, Bu Intan. Baik, yang disampaikan Mbak Indah dan Mbak Uun tadi semuanya adalah benar. Ada beberapa faktor secara umum yang mengakibatkan kita atau siswa-siswa atau mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang yang ada mungkin di lingkungan sekitar kita terpapar pergaulan bebas. Nah, pertama yaitu faktor lingkungan, benar yang dikatakan Mbak Un dan Mbak Indah tadi. Faktor lingkungan sangat menentukan dengan siapa kita bergaul, di mana kita bergaul, itu sangat berpengaruh gitu terhadap gaya hidup kita. Kalau mungkin ya, saya juga punya teman dan mungkin dari sekolah sampai sekarang, kalau kita memilih teman yang rajin mungkin membaca gitu ya, pasti kita akan ikut terpengaruh juga. Kalau teman kita yang biasanya rajin belanja ke mall gitu ya, biasanya kita juga akan sering ke mall ikut mereka gitu. Atau kadang-kadang teman-teman kita, kalau ada teman-teman kita yang rajin beribadah, ke masjid, ke gereja, nah maka kita biasanya juga akan ikut rajin juga gitu. Jadi sebenarnya teman ini juga sangat berpengaruh
lingkungan ini juga sangat berpengaruh, khususnya teman ya di luar keluarga kita. Nah, itu juga sangat berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian ada faktor keluarga, tadi benar yang disebutkan Mbak Uun, adanya kurang perhatian, adanya keluarga yang broken home misalkan. Nah, kurang perhatian ini biasanya mungkin siswa-siswa kita yang adik-adik kita atau anak-anak kita yang mungkin mulai usia puber atau di usia SMA ini sedang mencari jati diri gitu. Sebenarnya bukan masalah perhatian gitu. Mungkin sesuatu yang bergejolak kita mungkin tidak paham mungkin apa yang terjadi, pergolakan batin yang dialami oleh Ibu. halo tes. Bu Intan masih bisa jelas suara saya? Ya. Dari Mungkin tempat kita saya jelas, Bu. oh ya, terima kasih. Baik. Nah, mungkin faktor keluarga tersebut kurang perhatian itu bukan memperhatikan setiap hari kita harus berhadapan mungkin dengan anak kita, adik kita mungkin, tetapi adalah faktornya bagaimana kita memahami mungkin perubahan secara psikologis yang dialami pada masa-masa perkembangan kejiwaannya, seperti mentalnya ketika dia butuh teman untuk cerita gitu, butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk berbicara. Nah, ini diharapkan ada saat-saatnya kita ada gitu. Jadi kita memposisikan diri kita, dia membutuhkan teman, kita ada. Nah ada ini tidak harus dalam situasi sekarang, ada itu bukan harus bertatap muka gitu. Kalau mungkin teman-teman PMI punya anak mungkin di kampung gitu. Nah ada itu tidak harus secara fisik gitu. Ada itu bisa secara video call, teleponan, mungkin sehari sekali, mungkin 2 hari sekali gitu. Nah, ketika ada kesempatan kita untuk menghubungi keluarga, anak kita, saudara kita. Nah, ini salah satu bentuk perhatian gitu. Oh, jadi ketika dia berkembang, oh saya punya orang yang memperhatikan saya. Nah, ini juga akan menambahkan kepercayaan dirinya. Nah, kemudian ada kita tidak bisa menghindari pada saat sekarang bahwa banyak sekali perceraian dalam rumah tangga gitu. Yang kita tidak bisa memungkiri hal ini bahwa perceraian apalagi di masa pandemi ini sangat meningkat gitu ya. Nah, faktornya berbagai macam, mungkin ada ketegangan-ketegangan apakah secara psikologi tentang wabah, ada ketegangan ekonomi dan segala macam. Ketegangan mungkin sekolah online juga berpengaruh ya di dalam rumah tangga. Nah, ini juga harus disiasati dengan baik bagaimana anak ketika kita mungkin berpisah orang tuanya, tapi kita tetap menjaga hubungan yang baik sehingga anak tadi tidak lari kepada hal-hal yang berbau bebas tadi seperti itu. Kita harus memberikan pemahaman ya bahwa orang bisa saja berpisah, mungkin secara bahasanya mungkin anak-anak gitu, dan yang bisa diterima oleh mereka, yang penting komunikasi antara ayah dan ibu itu tetap terjalin dengan baik gitu. Makanya ya kita memang harus belajar sebagai orang tua, mungkin sudah ada yang menjadi orang tua di sini, saya yakin kita belajar mengelola ego kita begitu, karena ada anak yang harus kita jaga mentalnya gitu, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang buruk di luar sana nanti di luar rumah seperti itu. Oke, kemudian ada faktor internal dalam diri kita. Adanya rasa ketidakpercayaan diri, mungkin kebanyakan, mungkin apalagi perempuan ya, kadang-kadang sering merasa tidak percaya diri dengan fisik yang dia miliki seperti itu. Nah, ketidakpercayaan diri ini sebenarnya ini hanya perasaan yang kita pupuk semakin lama semakin besar dalam diri kita. Nah, ini akan semakin membuat kita
menarik diri dari hal-hal yang positif gitu. Nah, kepercayaan diri ini sebenarnya bisa kita pupuk dengan rasa syukur gitu. Jangan pernah melihat sesuatu menganggap bahwa orang lain itu di luar diri kita adalah yang paling sempurna. Bahwa semuanya diciptakan sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sempurna atau tidaknya itu tergantung siapa yang menilai kita. Kemudian siapa yang menilai kita itu seberapa berpengaruh terhadap hidup kita, terhadap masa depan kita, gitu. Ya, kalau kita bisa memahami itu, gitu. Kalau orangnya tidak berpengaruh terhadap kita, kenapa kita tidak merasa percaya diri dengan diri kita? Dan teman-teman di sini saya rasa adalah orang-orang yang hebat, gitu, yang harus memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Tidak semua orang, seperti saya katakan tadi, bisa keluar negeri sana untuk berjuang, bekerja, meninggalkan anak, suami, keluarga. Ini beban, saya yakin beban mentalnya sangat luar biasa. Kebetulan saya juga pernah ada di posisi teman-teman, cuman saya nggak di luar negeri, tapi saya pernah 3 tahun setelah tamat sekolah menjalani bekerja 3 tahun di Pulau Batam. Gitu. Ketika masih muda, berjauhan dengan keluarga, nah itu hal yang terberat bukan pekerjaannya, tapi menahan rindu itu. Dan rindu itu memang berat, kata Dilan gitu. Dilanda kerinduan itu memang berat. Nah itu yang mungkin setiap saat yang memang kita benar-benar mengelola gejolak-gejolak dalam diri kita. Nah ketika kita tidak bisa mengendalikan, ketika ada rasa lonely, kesepian karena jauh dari keluarga gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita mencari pelarian. Nah pelarian-pelarian ini yang kadang-kadang pelariannya kadang-kala tidak ke arah-arah yang positif, tapi lari ke arah negatif, menemukan teman-teman yang mungkin ada banyak aura-aura magnet-magnet negatifnya yang membuat kita larut terhadap itu. Nah, nanti bagaimana kita kembali lagi gitu untuk mencegah itu? Ya itu ada dalam diri kita, bahwa hidup kita bukan hanya untuk sekarang, hidup kita adalah masih panjang gitu. Kita ini adalah membawa harapan-harapan yang luar biasa mungkin dari anak kita, suami kita, orang tua kita, mungkin untuk merubah nasib kita. Nah, kita harus yakinkan itu kita ini adalah pejuang gitu. Beban di pundak kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh tersesat ke jalan-jalan yang salah seperti itu. Kita harus mengatakan itu kepada diri kita. Kalau secara psikologisnya adalah kita sering berdialog dengan diri kita untuk menekan gejolak-gejolak tersebut. Nah, mungkin ini bisa dipraktikkan gitu. Kemudian ada faktor kekecewaan, dikhianati pasangan dan kegagalan. Nah, dikhianati pasangan ini ya mungkin pacaran atau mungkin menikah. Nah, kegagalan ini sesuatu kadang-kadang yang kita berusaha untuk menjalani relationship kita dengan pasangan. Tapi mungkin kita percaya takdir Tuhan kita tidak ada yang tahu gitu. Kita sebagai manusia berusaha menjalani hubungan kita sebaik-baiknya. Kita selalu belajar sebagai perempuan ya, karena di sini kecuali Pak Prawidi ya, ini perempuan semua, jadi kita berbicara dari sisi perempuannya saja mungkin ya, bahwa kita perempuan ini ya kita ini adalah perempuan yang hebat. Perempuan itu diciptakan itu oleh Tuhan adalah orang sosok yang hebat, yang kuat gitu. Karena kenapa? Kalau saya katakan hebat gitu. Kita dari pagi sampai malam itu semuanya berpikir dan bertindak gitu. Misalkan kita bekerja hari ini gitu. Katakanlah saya bekerja berangkat pagi. Malamnya saya sudah berpikir besok sarapan apa, masak apa dan segala macam gitu. Nanti pulang bekerja saya harus beli apa untuk persiapan besok gitu. Nah itu tidak akan bisa dilakukan oleh lelaki. Gitu. Kalau mungkin ada 1000 laki-laki mungkin 1-2 yang bisa berpikir sedetail itu sambil bekerja gitu. Nah tapi perempuan bisa melakukan itu.
Dia bisa menyiapkan untuk suaminya, untuk anaknya, dan segala macam. Nah, itu adalah sesuatu kekuatan, kehebatan dari kita. Dan perempuan itu hebat. Kenapa? Perempuan itu adalah menjadi madrasah atau tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Makanya perempuan harus hebat. Makanya perempuan harus selalu belajar. Karena dari perempuan-perempuan hebatlah lahir anak-anak penerus bangsa yang hebat pula tentunya seperti itu. Nah, makanya kita perempuan memang harus benar-benar memikirkan itu, bahwa kita perempuan adalah orang yang dilihat langsung oleh anak kita. Mungkin melihat ibunya bekerja, mungkin kita tinggalkan anaknya, ibuku hebat gitu ya, rajin ibadah, pergaulannya baik gitu, dan selalu mendengarkan curhat anaknya gitu. Nah, itu akan menjadi poin dan nilai tersendiri bagi anak-anak teman-teman di rumah. Saya yakin itu teman-teman semua akan bangga dengan teman-teman gitu, mempunyai ibu-ibu yang hebat. Oke, mungkin untuk penyemangat, mungkin ada pesan dari Dian Sastro ya, Bu Intan ya. Mungkin bisa diputarkan Bu Intan. Mungkin saya yakin tidak ada yang tidak kenal Dian Sastrowardoyo, saya rasa ya. Kita dengarkan kata-katanya sebagai penyemangat dan inspirasi bagi kita. Sudah tampak, Bu? Ada? Sudah. Tinggal suaranya. Suaranya kurang terdengar, Bintang. Ya. Oke, kira-kira Dian Sastro itu menyemangati perempuan. Bahwa perempuan tuh lebih hebat dari apa yang dipikir. Bahwa perempuan itu lebih baik dari yang dipikirnya. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Bahwa ketika kita menyadari kita lebih hebat, lebih kuat gitu, lebih cerdas dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu adalah penyemangat bagi diri kita untuk melakukan hal yang baik lagi. Baik, Bu Intan bisa di next. Baik. Nah, di sini saya mau interaktif lagi. Mungkin ada teman-teman lain mungkin selain Mbak Uun dan Mbak Indah mungkin yang akan bisa nih apa sih dampak pergaulan bebas yang mungkin pernah dilihat atau diketahui oleh teman-teman semuanya. Silakan. Ayo. Ayo teman-teman. Boleh yang lain menjawab kira-kira apa dampak dari pergaulan bebas? Ini ada Ibu Sri Nasiati Umaroh. Ya, silakan. Halo Ibu Sri. Ya udah. Ibu Sri Nasiati Umaroh mungkin bisa berbagi dengan kita, mungkin pernah melihat mungkin dampak dari pergaulan bebas, Ibu Sri. Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Sri. Masalah pergaulan bebas ya. Iya, Ibu. Dampaknya Ibu apa ya? Dampaknya. Kalau dampaknya itu banyak sekali ya pergaulan bebas itu, terutama keluarga pribadi, keluarga sendiri gitu ya. Keluarga sendiri itu juga kalau anak-anak kita bergaul dengan cara yang kurang sesuai dengan syariah Islam, sudah menyakitkan ya dari sini juga. Ya. Itu diantara akibat dari pergaulan bebas. Itu saja yang dirasakan dari keluarga, belum lagi kedepannya juga semakin sulit. Ya. Makin sulit. Tapi ya gimana ya,
Alhamdulillah sih masalahnya anak-anak saya semua ada di pondok pesantren, jadi saya tidak terlalu khawatir ya Ibu ya. terlalu khawatir, Iya, iya. betul. Satu alhamdulillahnya ya, dari keluarga saya, kakak saya, adik saya, dari belajarnya sholat saja itu memang diperhatikan betul. Saat sholat membaca harus keras-keras supaya didengar. Kemudian selalu senantiasa kalau mereka membutuhkan untuk pergi ke sana ke sini diantar, dijemput. Jadi dari situ memperkecil untuk kemungkinan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak kita tidak inginkan gitu. Iya, betul Ibu. Terus karena menurut kita fondasi pertama yang harus kita terapkan kepada anak itu adalah keluarga. Iya, satu. Iya. Itu keluarga. Jadi kalau di dalam keluarga itu contohnya baik, insya Allah anak-anak itu kan mencontoh. Iya, betul Ibu. Terus yang kedua tidak mengatakan tidak gitu. Intinya harus ditanya dulu kenapa kamu kok seperti ini gitu. Iya, betul. Jadi kayak diajak bicara gitu. Apa mau dia? Terus setelah itu baru kita kasih tahu kamu itu loh belum boleh kayak gini. Ya semacam kisah pribadi saya gitu. Anak laki-laki saya waktu itu masih SD, masih MI. Dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, setelah pulang saya suruh pertama kali cuci badan dulu. Terus saya tanya, "Kamu udah makan belum?" "Belum," katanya. "Oke, sini makan dulu." Setelah selesai makan baru saya tanya, "Kamu tadi dari mana? Kenapa ke sana?" dan sebagainya. Setelah itu baru saya kasih tahu. Jadi segala sesuatu itu bertahap. Sekarang kamu belum boleh ke tempat yang lebih jauh. Nanti setelah SMP kamu bisa pergi lagi ke agak yang lebih jauh. Setelah itu bisa lebih jauh. Alhamdulillah dia dengarkan gitu ya. Dan alhasil anak saya itu, saya memang tidak pernah memarahi anak-anak saya. Saya lebih cenderung mereka curhat dulu sama saya. Kamu pacarnya siapa? Kamu ada masalah apa? Gitu saya tanya. Iya, terima kasih Ibu. Pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah. Intinya menurut Bu Sri tadi dampak pergaulan bebas itu bisa bikin keluarga sakit hati gitu ya, menyakiti keluarga. Iya. Terima kasih Ibu. Pengalamannya luar biasa. Oke, baik, ada lagi mungkin tambahan ini dari Ibu Hendriani ya, satu lagi ya. Nanti Mbak Indah sama Mbak Rilis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hendriani. Dampak dari pergaulan bebas itu seperti misalnya kalau pergaulan seks bebas ya, itu bisa menyebabkan penyakit kelamin. Dan juga kalau yang ketergantungan dengan obat-obatan seperti narkoba atau minuman keras itu bisa merusak fisik dan mental yang bisa menyebabkan ketergantungan yang tidak mungkin juga menyebabkan kematian. Dan pergaulan bebas juga bisa meningkatkan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Sekian menurut saya. Terima kasih Mbak Hendriani, luar biasa jawabannya ya tadi ya. Ada kriminalitas, kemudian tadi juga penyakit kelamin, bahkan kematian katanya dampak dari pergaulan bebas. Lanjut dulu ya Ibu Nori, silakan. Baik. Dilanjutkan dulu pemaparannya. Ternyata rame nih Bu. Iya, tahan dulu nih. Masih panjang Mbak Indah. Sabar. Tenang, masih ada. Tadi Mbak Eni juga, Ibu Eni ya, nanti dulu. Baik, silakan nanti kita lanjut. Ibu Intan. Dampak pergaulan bebas. Ya, kita Bu, lihat sebenarnya tadi. kan teman saya yang mau jawab ini. Bukan saya. Iya. Baik.
Nanti masih akan banyak pertanyaan Mbak Indah. Mbak Indah temannya sebelahnya siapa nih namanya? Rilis. Oh, Mbak Rilis. Mbak Rilis. Nanti Mbak Rilis ya, sabar ya, tahan. Baik. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Sri, Mbak Hendriani ya. Nah, bahwa dampak pergaulan bebas banyak sekali ya, secara umum pasti berdampak kepada keluarga ya, sangat menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Nah, itu sangat sangat menyedihkan sekali seperti itu. Dan dampaknya juga bisa jadi gitu keluarga kita jadi mengikuti gitu. Jadi keluarga saya hancur, saya ikutan aja lah gitu, nggak ada panutan nih gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi secara rincinya kita lihat nih terjadinya akibatnya pergaulan bebas itu adanya hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan. Nah, ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ini seringkali terjadi gitu. Kita bisa melihat mungkin di media sosial dan segala pemberitaan ini banyak sekali terjadi hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan ini. Dan tentu kita sudah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita seperti itu. Nah, kemudian adanya tumbuhnya sikap hedonisme yang saya katakan tadi, mementingkan diri sendiri, membeli barang-barang, bergaya hidup, bergaya hidup ala-ala selebritis ya kalau sekarang ini. Misalkan hedonisme ini mungkin kecintaannya kepada dunia itu sangat tinggi gitu, hubungan dunianya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang susah untuk dikendalikan. Nah, ini akan berdampak buruk terhadap kehidupannya. Misalnya kehidupan dunianya sangat tinggi keinginan-keinginan. Nah, ini ketika kita bekerja, kalau hanya untuk meladeni keinginan-keinginan kita terhadap duniawi gitu. Sementara kita manusia itu punya keterbatasan. Kita bekerja itu punya keterbatasan. Katakanlah mungkin teman-teman bekerja sekarang kalau duitnya dihabiskan untuk membeli keperluan-keperluan gaya hidup yang tidak penting. Nah, teman-teman kita semuanya bahwa kita ingat bahwa kita keterbatasan secara umur, secara fisik. Nah, makanya kita harus menabung gitu ya. Menabung, membatasi mana yang kita harus membedakan nih kalau kata trennya sekarang, kita harus membedakan mana kebutuhan dengan keinginan. Nah, mana kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan, nah insya Allah kita terhindarlah dari sifatnya yang berbau hedonisme tersebut gitu. Nah, kemudian tadi juga yang dikatakan Mbak Hendriani ya, adanya penyakit kelamin, HIV, sifilis, dan lain-lain seperti itu. Nah, penyakit kelamin ini ya memang sangat membahayakan kita ketika kita terserang penyakit ini akibat dari seks bebas tadi ataupun narkoba juga pemicunya HIV ini, karena di narkoba itu mungkin bergantian memakai suntikan atau alat. Nah, ini juga mengakibatkan penyakit HIV. Nah, kalau kita kena penyakit, nah itu juga akan masa depan kita juga akan berpengaruh seperti itu. Keluarga kita akan sedih melihat kita sering sakit, dan kalau sudah kena penyakit biasanya dibutuhkan biaya-biaya yang sangat besar untuk berobat seperti itu. Kemudian meningkatnya jumlah aborsi, itu tindakan pengguguran kandungan gitu. Jadi kalau kita sudah mulai bebas-bebas ini, semuanya biasanya akan ikutan gitu. Mulai kita melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan, sikap hedon, nanti terserang penyakit, ditambah lagi dengan adanya aborsi, nanti juga akan narkoba gitu. Nanti akan biasanya akan bersentuhan kalau satu sudah kita lakukan, biasanya seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus menjauhi ini secara benar-benar membentengi diri kita. Oke, silakan next Bu Intan. Nah, untuk penyakit kelamin minggu lalu mungkin sudah dibahas ya oleh Bu Dokter.
sama Bu Ina, ada Bu Septi gitu, tapi kita hanya sekilas saja sebagai pengingat saja gitu, bahwa akibat penyakit kelamin tersebut ya lumayan mengerikan ya teman-temannya. Ini bukan menakut-nakutkan, tapi ya memang ini ternyata adanya gitu. Ya mungkin saat ini tidak gitu ya, mungkin nanti-nantinya bisa jadi gitu. Seiring dengan menurunnya imun kita yang mungkin tidak selalu fit gitu dalam diri kita gitu. Nah, next Bu Intan. Nah, kita lihat sekilas lagi ini untuk mengingatkan saja karena ini sudah dibahas minggu lalu. Nah, ini penyakit kelamin biasanya terjadi akibat tidak terjaganya salah satunya, tidak terjaganya kebersihan organ intim dengan baik, melakukan hubungan secara sembarangan. Ketika hal tersebut terjadi, bakteri, jamur, parasit akan bersarang pada organ intim kita dan menimbulkan sejumlah penyakit kelamin yang berbahaya. Nah, kita bayangkan misalkan kita perempuan gitu, kalau kita misalkan berganti-ganti pasangan gitu, dia entah kemana-mana pasangannya, apakah dia melakukan hubungan dengan pasangannya, organnya masih sehat atau sudah terpapar, kemudian melakukan hubungan lagi dengan kita, nah otomatis juga akan terpapar seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menghindari ini. Jadi lakukanlah hubungan dengan betul-betul pasangan kita bagi yang sudah menikah gitu. Nah, kalau bagi yang belum menikah, nah ini menjadi pembelajaran nantinya seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Intan. Nah, ini contoh-contoh saja, ada kanker serviks ya yang menyerang organ kita, organ perempuan kita. Ini bentuk-bentuknya kalau terjangkit terhadap beberapa penyakit. Nah, biasanya kita lebih rentan serviks ya. Kemudian HIV, kalau di laki-laki itu beda lagi, mungkin sudah dibahas tuntas oleh mungkin oleh pemateri yang minggu lalu mungkin. Di next saja Bu Intan. Nah, kemudian kita lihat kriminalitas sebagai dampak dari pergaulan bebas ini. Mungkin kira-kira teman-teman bisa yang berpendapat mungkin apa sih kaitannya hubungan bebas ini dengan kriminalitas yang terjadi? Silakan. Tadi siapa? Mbak ada Mbak Rilis ya? Ya, Mbak Rilis silakan. Mbak Uun lagi Oh, Mbak nih. Uun. Boleh Silakan Mbak Uun. Uun. Iya. Oke, yang pasti akibat pergaulan bebas ya terhadap kriminalitas itu karena contohnya kalau misalnya saya coba gitu kan ya, karena kalau udah kecil pasti akan melakukan gitu kan perampokan seperti itu. Ya. Kalau ya, sudah kecanduan akan melakukan perampokan gitu ya, tingkat kriminalitas jadi makin tinggi. Iya. Oke, terima kasih untuk membeli barangnya kan kalau nggak ada uang. Ya, iya, betul. Iya. Betul. Iya. Agak putus-putus ya ini Mbak Uun ya. Tapi sudah terdengar tadi jelas bahwa kalau kita sudah kecanduan katanya narkoba itu juga bisa meningkatkan kriminalitas, misalnya perampokan, pencurian dan lain sebagainya untuk beli lagi gitu ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Eni Rahma yang mungkin bisa memberikan jawaban. Iya, Ibu Eni, silakan. Iya, selamat siang Bu. Siang Ibu. Untuk tindak kriminal akibat pergaulan bebas, saya pikir apa ya? Kalau tidak salah pernah ada ya pembunuhan gitu. Itu yang warga Indonesia yang ada di Jepang itu apa ya dengan motif asmara gitu, terus dibunuh dengan apa sih? Dengan pasangannya. Maksudnya yang perempuan itu kan dia tinggal di Jepang terus pulang ke Indonesia kenal dengan perempuan gitu terus
apa sih motifnya kayak cinta gitu. Terus ternyata kan yang perempuan itu cuma menipu gitu loh. Dia ada pasangannya yang lain, terus berencana melakukan itu pembunuhan untuk menguras habis hartanya, terus dimutilasi. Seingat saya itu ada berita itu ya, pembunuhan jadi. Iya, kriminalitas ya. Jadi ada juga menaikkan tingkat kriminalitas dari segi pembunuhan ya. Oke, terima kasih Mbak Ibu Eni. Lanjut deh, boleh satu lagi ini Mbak Rilis. Penasaran. Sepertinya mau menyampaikan pendapatnya kaitan kriminalitas dengan pergaulan bebas. Silakan Mbak Rilis. Terjadinya Apa pengedaran? pengedaran narkoba sama perdagangan wanita itu, Bu. Ya, Oke. itu saja. Oke. Baik. Juga itu pencurian, perampokan. Iya. Intinya sama ya tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Uun, ada pencurian, perampokan, kemudian juga tingkat kriminalitas yang makin tinggi karena tadi ada perdagangan manusia yang berujungnya kepada pembunuhan nanti ya untuk menguras harta atau untuk menguras harta si apa namanya orang yang memang dia sudah terkena dampak dari pergaulan bebas tadi. Gitu Bu Nori, mungkin bisa Baik, dilanjutkan kembali terima kasih buat yang sudah mengomentari tentang contoh kriminalitas yang berdampak dari pergaulan bebas ini. Ya benar yang dikatakan tadi, adanya mungkin ketergantungan obat-obat terlarang yang harganya mahal ya, atau alkohol, atau ketergantungan dengan seks bebas tadi gitu. Mohon maaf mungkin ada orang yang mungkin tadi apa ya melakukan hubungan mungkin yang berbayar ya, ketergantungan gitu ya, memakai jasa-jasa untuk memuaskan seks tadi gitu. Nah ini juga nanti juga akan ada orang yang tadi jual beli human trafficking ya kalau di bahasanya. Nah ini juga salah satu yang mengakibatkan kriminal gitu, di mana memperjualbelikan orang, memberikan jasa fasilitas, menyediakan jasa, misalnya katakanlah untuk apa ya, mohon maaf ada PSK gitu ya dalam kehidupan bebas tadi gitu, atau katakanlah dugem gitu. Dugem itu rentan dengan karena mabuk gitu ya, karena dalam kondisi tidak sadar lagi dugem ya. Dugem ini dunia gemerlap ya. Nah itu jadi sensitif, sedikit hantam, bacok dan segala macam itu. Jadi ada desakan-desakan. Tapi mungkin Bu Intan sudah menyediakan lagu ya dari Bang Roma ya. Mungkin bisa diputarkan dulu Bu Intan biar kita dapat pesan dulu dari Bang Haji Roma ya. Silakan Bu Intan. Bentar Ibu. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu nanti sambil saya persiapkan. Oke. Ya, Bu, sambil sedang disiapkan Bu Intan ya. Nah, jadi sambil menunggu tayangan nih dari Bu Intan tentang kriminalitas tadi. Nah, banyak hal gitu yang mengakibatkan pengaruh terhadap kriminal itu sudah biasanya sudah berkaitan dengan ranah hukum ya. Hukumnya biasanya hukum dunia, biasanya berkaitan dengan hukum dan undang-undang gitu. Nah di ujung-ujungnya mungkin terjadi pembunuhan, perampokan, saling menyakiti. Nah salah satunya mungkin karena pergaulan bebas tadi ya. Salah satunya mungkin yang saya sering lihat di ini terjadinya pembunuhan karena berebut pasangan, itu bisa juga terjadi gitu. Karena terbakar api cemburu gitu ya. Terjadilah mungkin saling bunuh, apakah perempuan membunuh perempuan atau sebaliknya, atau laki-laki membunuh perempuan atau perempuan membunuh laki-laki. Ini sudah tidak asing kita lihat karena ada faktor-faktor tadi, mungkin kalau dalam rumah tangga mungkin ada perselingkuhan, dalam hubungan
suami istri atau pacaran gitu ya. Nah, ini sering terjadi pembunuhan karena tidak kuat, mungkin diduakan, ditigakan, apakah diempatkan, dilimakan, bahaya lagi ya. Diduakan saja sudah berat ya, apalagi ditigakan gitu ya. Teman-teman ya, bagi perempuan ya memang secara psikologis, secara keperempuanannya memang kita perempuan sulit untuk berbagi ya teman-teman ya. Nah, apalagi berbagi suami, berbagi pasangan itu suatu hal yang berat gitu kan. Maka ketika ada mungkin kejadian-kejadian yang tidak bisa menahan emosi gitu, nah terjadilah kriminalitas melakukan pembunuhan berencana. Kalau tadi ada perampokan karena kebutuhan untuk hedonisme tadi, nah ini jatuhnya ke ranah hukum gitu. Nah, selanjutnya tayangannya belum bisa di ini ya Bu Intan. Halo Bu Intan. Ya, bentar Bu, ini sudah. Oke, sudah bisa ditayangkan? Sebelum kita masuk bagaimana mencegah? Ada. Sudah ada Bu? Belum. Nah, kita dengarkan sedikit ada jogetan ya teman-teman ya. Kita ingat-ingat lagi pesan dari Bang Haji Roma Irama yang walaupun lewat lagu tapi tetap saja bermanfaat bagi kita semua. Suaranya di sini tidak kedengaran, Wintan. Mungkin teman-teman lain bisa mendengar suaranya. Nanti ada teksnya. Nah, tuh. Bisa sambil jempolnya digoyang juga boleh. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Jadi menghancurkan hidup ya Bu. Kita lanjut. Nah iya, jadi semuanya yang berkaitan dengan miras, pergaulan bebas ya intinya. Miras, pergaulan bebas. Roma Irama. Iya, ya itu tetap akan menghancurkan hidup. Nah kenikmatan itu hanya sesaat gitu. Tapi dampaknya yang kita rasakan nanti, yang keluarga rasakan, kita rasakan, itu dampaknya mungkin bisa sepanjang hidup. Gitu. Oke, kita lanjut lagi setelah tadi kita dengarkan pesan Bang Roma, walaupun dangdut ya, dangdut musik is my country ya, kita harus bangga dengan dangdut, dangdut sudah internasional sekarang. Oke, selanjutnya bagaimana cara penanganan dan pencegahan dan penanganan pergaulan bebas. Kalau tadi mungkin Bu Sri sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau untuk mengantisipasi pergaulan bebas terhadap anak-anak beliau, yaitu semuanya diajarkan diberikan landasan agama yang kuat di dalam keluarga. Kemudian sekolahnya dimasukkan ke dalam pesantren. Nah ini menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi ketika di pesantren, anak dimasukkan ke sekolah pesantren, ini memang sangat akan meminimalisir ketakutan-ketakutan kita terhadap anak-anak kita akan tercampur dengan pergaulan-pergaulan yang negatif kan gitu. Karena kalau di pesantren selain diajarkan ilmu agama yang mendalam, kemudian diawasi juga secara ketat oleh guru-guru di sana seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa.
Namun kalau memang tidak di pesantren, ya tetap kedekatan, komunikasi, pembelajaran agama, dan contoh-contoh yang baik, tetap ini menjadi hal yang utama yang menentukan bagaimana pergaulan anak-anak kita nanti. Oke, mungkin ada yang share juga, mungkin selain tadi Bu Sri diberikan ilmu agama yang kuat dalam rumah, kemudian disekolahkan di pesantren, mungkin ada yang share juga mungkin cara mengatasi pencegahan atau pencegahan dan penanganan dari pergaulan bebas ini, teman-teman. Silakan. Mbak Uun, Mbak Indah lagi. Ayo teman-teman yang lain, kita sharing aja. Silakan, mungkin kita tahan dulu Mbak Uun dan Mbak Indah dan Mbak Riris. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya Bu ya. Iya, ini dari Mbak Sri lagi ya, dari di chat. Ya, Bu Ada Sri nih, mungkin yang lain. Ibu Siswati mungkin bisa memberikan ya sharingnya gitu. Sharing bagaimana cara pencegahan dan penanganan pergaulan bebas. Ibu Siswati, silakan boleh. Menurut Ibu, bagaimana cara pencegahannya? Boleh, Bu? Silakan. Menurut saya mungkin kita gimana ya, harus hati-hati dalam berkawan, memilih teman, dalam pergaulan juga harus hati-hati. Gitu aja mungkin, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siswati. Ini Mbak Kenji nih open mic, mungkin mau share mungkin? Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kenji. Bentar, aku salah pencet. Iya, silakan Mbak Kenji. Halo, iya. Menurut saya untuk menghindari pergaulan bebas ya, saya harus pilih, ya bukan saya sendiri, maksudnya kita harus pandai-pandai satu memilih teman, karena lingkungan itu mempengaruhi, itu jelas. Ya. Dan yang kedua itu menurut saya kita harus berusaha menyibukkan diri. Itu menurut saya, menyibukkan diri, bisa olahraga, bisa kita bikin sesuatu, harus punya ide-ide kreatif, biar kita menyibukkan diri itu kan banyak kan, bisa hiking, bisa olahraga, bisa ikut yang apa saja kayak gitu. Intinya mencari kesibukan, itu menurut saya pribadi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kenzi, tadi sama ya, memilih teman yang benar gitu ya Bu ya. Yang pertama, tapi yang kedua itu harus menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Karena punya teman saja itu, menurut saya itu nggak cukup, karena kadang teman itu awalnya baik karena ini. Jadi kita harus menyibukkan diri yang positif tentunya, bukan menyibukkan diri yang menjerumus yang negatif seperti itu. Melakukan kegiatan positif gitu ya Mbak Kenzi ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Nori mungkin bisa dipaparkan. Baik, terima kasih Mbak Kenji, Mbak Uun, Mbak Indah, Mbak Riris, ditahan lagi ya. Tolong saya dimut saja ya, karena nggak tahu ini maaf. Bu Intan, Mbak Kenji minta di-mute. Iya, sebentar. Oke, baik, ada upaya pencegahan penanggulan pergaulan bebas. Nah, benar yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Mbak Siswati, Mbak Kenji, gitu. Yaitu dengan cara memilih teman, mencari teman yang sekiranya ada dampak positifnya bagi kita. Michelle kok happy kok. Michelle. Oke. Ini barusan Mbak Sri juga bergabung dengan Aisyah ya Bu Sri ya. Nah itu luar biasa, Aisyah itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Nah ya itu seperti yang dikatakan Mbak Kinji tadi, kita harus menyibukkan diri. Selain memilih teman, kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu ya. Saya banyak membaca juga berita-berita tentang TMI di luar negeri sana. Ada yang menjadi penulis juga gitu, karena kebetulan saya
adalah berkecimpung di dunia pendidikan bahasa dan sastra. Nah, ada juga yang menjadi penulis gitu. Ketika sambil bekerja menulis, apakah menulis artikel, membuat cerpen, membuat puisi atau diary gitu, lama-lama bisa dipublikasi gitu. Nah, menjadi buku gitu, menghasilkan karya seperti itu. Terus saya juga sering nonton apakah PMI yang ada di mana ya, dia selalu membuat konten YouTube dengan anak dari tempat dia bekerja. Mungkin teman-teman pernah nonton YouTube-nya. Saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan PMI di luar sana. Itu ada yang membuat konten YouTube tentang kegiatan dia sehari-hari dengan anak tempat dia bekerja, dengan di rumah tempat dia bekerja. Kebetulan mungkin tempat dia bekerja itu mendukung gitu, baik gitu ya. Nah, itu dia bisa bikin konten YouTube dengan 10 ribuan subscriber, mungkin teman-teman tahu gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang positif dengan kegiatan-kegiatan dia sehari-hari saja gitu. Nah, artinya banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan tadi godaan-godaan tersebut gitu, godaan-godaan. Nah, kita lihat kalau dari segi ini konsepnya memperbaiki cara pandang gitu. Kemudian berpikir untuk masa depan, menjaga keseimbangan pola hidup, menegakkan aturan hukum dan memperdalam agama. Memperbaiki cara pandang ini ya bahwa ketika kita bergaul, bahwa apa yang mungkin sekarang media sosial sangat mempengaruhi bagaimana orang itu hidup gitu. Ketika orang melihat gaya hidup selebriti, selebgram dan segala macam, bahwa kadang-kadang orang berpikir bahwa itulah hidup sebenarnya, selalu memakai barang-barang branded, selalu harus tiap minggu itu weekend, bisa berfoto-foto di tempat-tempat wisata, kemudian bisa berfoto-foto memperlihatkan makanan-makanan gitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir itulah hidup gitu. Nah, sebenarnya gitu, itu sebenarnya kehidupan yang ada di media sosial. Dan kita harus tahu bahwa realita kehidupan tidak seperti yang ada di media sosial. Apa yang orang tampilkan di media sosial bahwa itu 90, katakanlah 99% itu tidaklah hidup yang real gitu. Banyak kalau kita ikutin IG-nya artis-artis gitu kan, menampilkan kemesraan, menampilkan sesuatu yang romantis-romantis, ujung-ujungnya kita lihat mereka cerai gitu. Nah, artinya apa? Itu tidak semua yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang realita. Kadang-kadang kita selalu mungkin ada yang punya pasangan menuntut kok nggak pernah romantis sih, nggak kayak orang-orang, mengcapture percakapan WA-nya dengan suaminya yang banyak tanda emot-emot hati gitu ya. Nah, itu tidak perlu sebenarnya. Jadi kita harus realistis dalam kehidupan. Bahwa yang penting dalam relationship itu ada kejujuran, ketika kita membutuhkan ada, itu saling bertanya kabar, saling mungkin menyemangatin, nah itulah relationship yang sebenarnya gitu. Tidak perlu harus ada bunga, tidak harus perlu ada emot love ketika WA atau segala macam gitu. Nah, selalu ada dan selalu memotivasi kita itu adalah relationship yang sebenarnya seperti itu. Kemudian menjaga kepercayaan itu yang penting gitu. Kalau kita tahu kita sebagai perempuan, kalau menurut saya ya, kalau saya berprinsip ya, jangan pernah mengkhianati sebelum dikhianati. Jadi sebelum dikhianati kita jangan berkhianat dulu. Kita berjalan di rule kita gitu. Gitu. Berjalan di jalan yang benar karena kita adalah perempuan. Perempuan kita nanti adalah punya anak yang akan meniru kita, yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan, oh ibu saya selalu positif, maka saya akan selalu positif. Nah, sekarang sedangkan kita memberikan contoh panutan yang positif saja, ketika anak-anak berada di lingkungan luar, itu bisa terpengaruh. Apalagi kita sebagai perempuan, atau sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai saudara, tidak mencontohkan hal yang baik kepada mereka di sana. Apalah jadinya seperti itu.
Nah, memperbaiki cara pandang bahwa hidup itu tidak panjang, teman-teman, gitu. Hidup ini tidak panjang, gitu. Kita bisa saja ketika kita lagi hedon, lagi banyak berbuat hal-hal yang negatif, bisa saja diberi sakit, bisa saja mungkin diambil, gitu. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita, gitu. Nah, kemudian kita juga harus menginspirasi orang yang ada di sekitar kita, bahwa saya harus punya aura positif, magnet yang positif untuk orang yang di samping saya, agar mereka juga ketika saya memberikan contoh yang positif, maka orang di sekitar saya ini kita berharap bisa menjadi daya tarik untuk magnet untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Nah, itu cara pandangnya menurut saya. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Kemudian menjaga keseimbangan hidup, gitu. Menjaga keseimbangan hidup, ini kapan misalkan menjaga keseimbangan itu kapan kita harus istirahat, kapan kita membutuhkan teman, kapan kita harus makan, kapan harus minum, kapan kita harus tidur, kapan kita harus bersenang-senang, kapan kita harus belajar. Ini harus diberikan porsi kepada hidup kita, gitu, agar ada keseimbangan seperti itu. Nah, saya lihat di chat ini banyak sekali ada yang forum menulis juga. Saya yakin itu karena saya banyak lihat di YouTube ada forum mungkin kajian-kajian juga gitu, baik dari agama Islam, Kristen, segala macam. Itu pasti ada kelompok-kelompok pengajian-pengajiannya, kajian-kajian agamanya, menulisnya, apakah nanti belajar jadi apa, konten creator, pasti juga menulis nanti berlanjut dengan konten creator dan segala macam. Atau mungkin yang hobi masak, nanti kita berharap pulang dari luar negeri, kita mungkin punya usaha, gitu kan, punya usaha makanan ala Hong Kong, misalkan sekarang kan lagi hit ya di Indonesia yang berbau luar negeri, apalagi yang Jepang, Korea, dan segala macam gitu. Nah, mungkin ada kita lebih baik mempelajari itu. Nah, berkaitan itu juga dengan masa depan. Karena kita tidak akan selamanya kuat untuk bekerja, misalkan katakanlah kalau di luar negeri gitu kan, tidak akan selamanya kita berada di luar negeri. Tentu kita ingin juga berkumpul dengan keluarga. Nah, kita berkumpul dengan keluarga berarti kita harus mempersiapkan, mungkin kita membangun usaha, punya tabungan. Nah, maka di situ kita harus benar-benar hidup gitu secara positif. Kemudian ada menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama yang seperti sudah dibahas juga, aturan hukumnya seperti apa, kalau kita melakukan seks bebas, ada kriminalitas, menggunakan alkohol dan segala macam. Dan tentunya ini memperdalam ajaran agama, ini sangat membantu menanggulangi kita untuk menjauhi pergaulan-pergaulan bebas ini, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin di next, Bu Intan. Nah, kita masuk nih ke bagian apa itu narkoba. Nah, mungkin narkoba ini kalau dalam lingkungan kita, ini salah satu bentuk pergaulan bebasnya itu memakai narkoba. Nah, mungkin teman-teman ada punya pengetahuan tentang narkoba gitu ya, mungkin dari bacaan gitu, pengalaman, langsung disambar sama Mbak Uum lagi nih. Kasih Bu Intan. Silakan Mungkin nanti yang selain Mbak Uun. Silakan. Wah, ini mah. Hai Silakan Mbak Uun. teman-teman, maaf ya, karena dulu pernah ikut pelatihan narkoba begitulah. Menurut saya ya narkoba itu sejenis narkotika dan juga obat-obatan atau zat adiktif gitu. Ya, itu aja. Adiktif ya. Oke, kasih deh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Seperti yang dikatakan Mbak Uun tadi, narkoba itu terdiri dari obat-obatan dan apa zat-zat adiktif. Obat-obatan itu contohnya seperti inek,
terus dan ada lagi istilahnya pil koplo itu. Ngepil Terus sambil joget koplo ya Mbak Indah ya. iya. Terus yang lagi ngehit di sini itu apa serbu apa namanya? Apa, Mbak? Sabu-sabu. Oh, sabu-sabu. Sabu-sabu Iya. tuh kalau di Indonesia sarapan bubur, Mbak Indah. Betul, Iya. betul. Itu di sini ngehit itu. Udah ada yang tertangkap 4. Baru-baru aja di sini tertangkap 4. Yang terakhir itu tertangkap 2, yang terakhir itu cowok dan cewek. Itu maksudnya PMI yang di sana atau memang orang sana, Mbak Indah? PMI. Iya, PMI di sini. Oh gitu, iya. Itu dari Indonesia, orang Indonesia semua itu empat-empatnya. 2 cowok, 2 cewek. Oh iya. Itu yang 4 itu berteman atau berbeda gitu? Satu circle. Kemungkinan itu dalam satu jaringan. Oh iya. Yang tertangkap terakhir itu pemakai dan pengedar itu. Oh iya. Pengedar lebih berat lagi ya, berarti. ya. Iya, Bu. Terus kan ada lagi itu ganja. Ya. Itu ganja itu gimana ya? Itu kalau kita nggak istilahnya tidak benar-benar mengenali atau mengetahui seperti apa sih barangnya, wujud barangnya yang masih basah dan kering, itu kita bisa tertipu. Ketahuan ya, Mbak ya? Itu tahu-taunya ganja gitu Iya. ya. Oh. Karena itu kan kalau yang kering itu udah seperti tembakau itu. Jadi itu bisa bagi yang pengedar juga pemakai itu untuk mencari mangsa. Itu bisa memanipulasi pada yang diincar gitu. Iya. Oh iya. Kasih saja taunya ganja gitu ya. Kita nggak tahu itu apa. Tahu-tahu ganja gitu ya Mbak Indah ya. Terima kasih Mbak Indah sharingnya. Ini juga harus berhati-hati kepada ibu-ibu PMI lain yang di sana. Ini agak lumayan juga ya bahaya tadi kata Mbak Indah. Ternyata banyak beredar juga obat-obat terlarang di sana. Tadi ada Mbak Hendriani ya yang mau sharing juga. Boleh? Silakan Ibu Hendriani. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggunakan pendapat saya tentang pengertian dari narkoba itu sendiri ya. Saya seperti yang saya pernah baca atau ketahui dari yang saya baca itu narkotika itu adalah sejenis obat ilmiah yang memberikan efek rangsangan atau halusinasi yang berkepanjangan pada pemakainya. Sedangkan jenis-jenis dari narkotika itu sendiri ada tingkatannya. Yang golongan pertama, kedua yang pertama seperti ganja, itu yang kedua itu jenis morfin, dan yang golongan ketiga itu seperti pil koplo gitu. Mungkin sekian aja. Iya, terima kasih Mbak Hendriani. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kita buka slide-nya. Apa itu narkoba? Nah, narkoba ini benar yang dikatakan Mbak Hendriani, tadi ya Mbak Indah, gitu. Tadi sharing juga bahwa ada PMI kita yang tertangkap di sana karena menggunakan narkoba. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan sekali ya. Nah, narkoba ini sebenarnya digunakan adalah untuk dalam dunia medis sebenarnya, untuk menghilangkan rasa sakit gitu. Ketika dilakukan tindakan medis, operasi gitu ya, berbentuk anestesi dan segala macam. Nah, ini digunakan untuk medis. Jadi di dunia medis itu ketika kita operasi
itu dibius, bius itu memakai narkoba sebenarnya. Tetapi itu hal yang dibolehkan untuk kepentingan medis gitu. Makanya kalau kita misalkan ada pengecekan cek positif negatif narkoba gitu, kalau kita positif nggak pernah mengkonsumsi narkoba, pasti ditanya oleh polisinya pernah operasi nggak dalam 3 bulan 6 bulan ini, karena akan masih ada di darah kita tertinggal seperti itu kalau kita bekas operasi seperti itu. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit itu disuntikan penghilang rasa sakit, yaitu jenisnya sebenarnya narkoba. Nah, namun orang menggunakan narkoba ini kepada hal-hal yang untuk kesenangan gitu. Kesenangannya artinya kesenangan sementara gitu. Nah, ini biasanya narkoba ini berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu. Next, Bu Intan. Nah, ini mungkin ada film tentang suaranya tidak terdengar, Bu Intan. Gimana Bu? Terdengar? Suaranya tidak terdengar. Ada Bu? Belum. Suaranya ada sih tapi terputus-putus. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang terjadi. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Hidup lagi lah. Itu sebentar ya Mas. Mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan deh nak. Angga. Iya. Hati-hati ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tunggu. Angga? Bu Intan mungkin di ini aja, nanti kita sampaikan lagi, suaranya kurang jelas. Nah, ini apa? Semalam Ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Ngapain, Pak? Udah ngapa-ngapain kok, Pak? Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak Tapi yang nggak tahu kemana. Gitu ya. Tagihan Angga akan segera saya lihatkan.
berapa bajunya? Ya itu dijual Kak. Oh iya Bu, dijual. Masih bagus sih ya? Masih bagus, boleh dicoba ya Bu ya. Berapa harganya Pak? 200 Bu. Kurang nih, udah harga pas itu. Kita bisa ambil ya. Angga, mau kemana? Saya Ya, itu mungkin tadi gambaran ya Bu ya, untuk anak yang terjerat narkoba. Kita lanjut lagi ya Bu ya, ke screen Ya. PPT Ya, kita. mungkin teman-teman mungkin film pendeknya atau ilustrasinya ya, bagaimana anak terpapar narkoba dari anak berprestasi sampai terpapar narkoba gitu. Nah, kemudian dampaknya dan segala macamnya mungkin walaupun mungkin suaranya tadi atau videonya agak tersendat, tapi paling tidak kita bisa melihat seberapa besar dampak dari narkoba itu dari anak yang baik-baik berprestasi ketika dia salah memilih teman dan mengenalkan kepada dia narkoba. Nah, jadi segala yang dia miliki, prestasi, anak baik-baik itu jadi berubah total seperti itu. Nah, narkoba itu sebenarnya berasal sebenarnya dari tanaman, teman-teman. Gitu. Di next, Wintan. Iya, betul, suaranya putus-putus. Nah, ada jenis-jenis narkoba yaitu morfin, opium, ganja, itu semuanya dari tanaman gitu. Misalkan ada ganja, ganja mungkin yang paling tidak asing ya, kalau saya pribadi sering melihat gambarnya gitu ya. Mungkin teman-teman PMI juga paling sering itu melihat gambar dari ganja ini gitu ya. Walaupun saya belum pernah melihat secara langsung, tapi gambarnya ini sering sekali dilihat di internet dan segala macam itu, atau di bangku sekolah kita juga dikenalkan dengan jenis ini ganja itu melalui gambar gitu ya. Nah, ganja ini mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji yang semuanya dikeringkan. Nah, narkoba ini disebut cimeng. Jadi cimeng ini nama lain dari ganja gitu ya. Nah, kadang kita harus tahu juga gitu istilah-istilah lain bagi mereka yang tahu tentang dunia perganjaan ini gitu. Nah, caranya mungkin biasanya secara dihisap seperti rokok gitu. Nah, di beberapa negara ganja ini dengan dosis kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi. Nah, saya terakhir itu membaca pernah seorang suami ya menanam ganja untuk istrinya karena sakit gitu ya, untuk pengobatan gitu. Tetapi karena memang di negara kita tidak ada legalitas untuk penggunaan ganja secara perorangan individu yang tidak diatur oleh dunia kedokteran, maka dia tetap dijerat oleh hukum seperti itu. Nah, dilematis sebenarnya gitu. Dia bisa digunakan obat terapi dengan dosis tertentu. Gitu. Tetapi kalau tidak diiringi oleh resep dokter dan segala macam, nah ini tetap bertentangan dengan hukum. Gitu. Kemudian ada namanya ekstasi. Nah, ini ekstasi ini juga sering kita dengarkan. Nah, ekstasi ini merupakan obat sintetis turunan sintetis ya, turunan dari obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Nah, dengan menggunakan ekstasi ini, dia penggunanya bisa merasa bersemangat gitu, bergairah secara tinggi gitu ya, karena dia akan merangsang denyut jantung gitu, kemudian menambah energi, nafsu makan, gairah seksual. Nah, namun kalau efeknya berakhir, nah jadi seperti orang bingung kalau efek dari ekstasi itu hilang, jadi seperti orang bingung, depresi, kecemasan, gangguan tidur, sehingga membutuhkan dosis tambahan.
Jadi ketika pertama mungkin 1 kali udah bagus, nanti lama-kelamaan mungkin bisa 2 dosis, 3 dosis, jadi dia nuntut nambah terus seperti itu. Kemudian ada heroin atau putau ya. Nah, putau ini merupakan jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium, poppy. Nah, namanya bagus nih, poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri, tapi di beberapa kasus medis gitu. Nah, kalau heroin ini termasuk narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak dan bisa membuat orang sangat ketagihan sehingga sulit untuk berhenti. Jadi kalau ada orang, saya pengen nyoba sekali saja. Nah, kadang-kadang tidak pernah orang yang mencoba sekali saja itu tidak akan pernah berakhir gitu, sebelum mungkin dia berhadapan dengan hukum. Kemudian adalah metafetamin gitu ya, atau sabu-sabu ya. Itu jenis stimulan yang bekerja pada sistem saraf gitu. Nah, efek sampingnya nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung, peningkatan tekanan darah, kulit kusam, mulut kering dan gigi patah atau bernoda gitu, kropos gitu. Nah, kemudian berisiko juga menggunakan ini mungkin karena pakai alat suntik dan segala macam, berisiko kena HIV atau AIDS itu kira-kira. Oke, begitu nanti teman-teman bisa searching satu-satu untuk mengetahui lebih jelas dari bahan apa, dampaknya apa, seperti itu. Next, Bu Intan. Nah, dampak efek narkoba ya, kita langsung next saja. Bu Intan, next. Nah, satu bagi kesehatan itu yang paling utama ya. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani karena dia akan memicu kerja jantung yang harusnya normal terus dipicu oleh obat-obatan itu masuk ke jantung kita, ginjal kita, hati dan paru-paru. Nah, ini lama-kelamaan ini akan menyebabkan kematian karena kalau kita lihat selebritis yang terkena narkoba gitu, sebelum ketahuan dan sesudah ketahuan gitu, dilihat fotonya, oh iya ternyata wajahnya pucat, matanya sayu dalam beberapa postingan. Nah, itu selalu dirunut orang ke foto-foto berikutnya gitu. Atau mungkin kadang-kadang di media sosial ketika dia wawancara ngaco gitu ya, akhirnya ketahuan narkoba. Nah, itu bisa terlihat gitu. Tetapi orang yang misalnya dokter, misalkan orang seperti BNN yang punya pengetahuan tentang dampak narkoba, dia sekali lihat saja dia udah tahu gitu, oh ini pemakai atau tidak. Nah, kemudian narkoba itu biasanya, trik pengedar itu biasanya tadi menggratiskan. Tadi kalau kita lihat anak sekolah itu memberi dulu pertama. Setelah ketergantungan, dia nyuruh beli gitu. Nah, karena suruh beli, nah lama-kelamaan segala uang-uang itu dipakai uang sekolah, sampai uang ibunya diambil untuk membeli narkoba tersebut gitu. Nah, terus juga di dunia pergaulan di luar anak sekolah juga begitu biasanya. Karena berkumpul dengan teman-teman yang misalkan yang lagi pesta narkoba, terus ditawarin coba sedikit saja gitu. Nah, sekali coba pasti sudah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, kita mau membeli berapa saja gitu. Nah, karena selalu dituntut untuk keinginan tersebut, kita membeli dan harganya pasti semakin mahal karena memang tantangan orang mengedar narkoba itu kucing-kucingan dengan polisi dan lain-lain. Nah, itu akan lama makin mahal gitu. Nah, semakin mahal sementara mungkin tuntutan pemasukan kita kerja itu semakin lama semakin tidak seimbang, maka itu tadi terjadilah kriminalitas, pencurian, penodongan, bahkan pembunuhan, perampasan hak orang lain demi memenuhi narkoba ini. Ya, ini termasuk juga alkohol sebenarnya. Ketika orang ketergantungan mabuk-mabukan gitu. Nah, ini kriminalnya juga akan tinggi gitu. Nah, ini merusak, mengganggu menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat, merusak nama baik. Nah, ini tentunya akan berdampak sangat ya. Ketika di lingkungan kita orang setiap hari mungkin dugem, pesta sabu-sabu, ini satu mengganggu ketenangan orang. Kemudian ada yang mabuk-mabuk, menceracau,
atau istilahnya katanya jackpot gitu, yang muntah segala macam gitu. Belum lagi mungkin yang tepar di jalanan karena mabuk, karena sakau dan segala macam gitu. Nah, ini sangat berkaitan dengan ketentraman dan kenyamanan orang lain gitu. Merusak nama baik ya tentu gitu, karena memang sesuatu hal yang tabu, yang dilarang, yang dipakai, digunakan, tentu akan, dan kemudian nanti sampai bersentuhan dengan ranah hukum, tentu akan merusak nama baik diri, nama baik keluarga. Ingat, nama baik keluarga itu kalau bisa kita benar-benar menjaganya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian menurunkan sampai membunuh ya semangat belajar. Kalau kita dilihat dalam film ilustrasi tadi, menghancurkan tentunya masa depan. Kalau mungkin siswa menurun semangat belajar. Kalau kita yang bekerja, mungkin karena ketergantungan narkoba, harusnya datang pukul 8 kerja, karena ketiduran, lagi teler, dan semacam. Lama-lama kita berangkat kerjanya pukul 12, dan selanjutnya sering nggak masuk. Akhirnya tentu kita terjadi PHK gitu. Nah, terjadi PHK, nah nanti ujung-ujungnya nanti akan memicu lagi itu kriminal gitu. Kemudian memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan dan tindak kejahatan gitu. Karena tadi sakau tadi kebutuhannya untuk narkoba harus terpenuhi, sementara dia tidak punya uang. Di situ dia terjadi kekerasan, melakukan hal-hal yang tidak ini. Oke, selanjutnya mungkin sedikit lagi mungkin. Nah, ini efek penyalahgunaan narkoba, ada HIV, penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain yang sudah kita sebut tadi. Kemudian selanjutnya Bu Intan. Next. Nah, ini aja langsung cara yang sederhana dalam menanggulangi narkoba, yaitu berkaitan dengan hukum pencegahan umum, lingkungan rumah tangga, di lingkungan keluarga gitu. Next-nya Bu Intan. Nah, secara umum tentu kita harus mengetahui undang-undang, keputusan menteri yang berkaitan atau mengatur tentang penggunaan narkoba ini. Ini bisa teman-teman baca, searching saja di Google, undang-undang tentang narkoba gitu ya. Oke, next. Nah, dukungan dalam keluarga yang sangat penting tadi yang dipaparkan Ibu Sri tadi, bahwa dukungan keluarga dalam rumah tangga, dalam keluarga itu sangat penting. Walaupun kita berjauhan dengan anak kita, keluarga kita, tetapi sekarang jarak tidak terbatas karena adanya handphone, video call setiap hari itu bisa sangat membantu kita untuk saling menjaga keluarga kita, mengingatkan, menasehati, dan segala macam dari penyalahgunaan narkoba. Karena memang dukungan keluarga ketika anak tadi saya katakan dalam keadaan perkembangan kejiwaan puber, dalam mencari-cari jati diri, nah ini perlu kita selalu berikan sentuhan-sentuhan secara nasihat, mengingatkan, memberikan contoh, dan segala macam seperti itu. Kemudian, nah kalau keluarga ini sangat penting dalam mencegah pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Berikanlah perhatian yang intens kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan tentunya kita juga harus menjaga diri kita jangan sampai masuk ke dalam narkoba ini. Tidak hanya anak-anak kita juga gitu. Tadi disampaikan bahwa ada PMI yang kena gitu. Kita jauh-jauh ke negara orang gitu ya. Tujuan kita adalah satu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita dan keluarga gitu. Jangan sampai ini hanya dirusak oleh narkoba gitu. Karena kita ke luar negeri pasti membawa harapan-harapan orang banyak, terutama keluarga kita gitu. Harapannya satu ya untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga, kedua tentu kita pulang dengan keadaan sehat, selamat, tanpa masalah apapun, pasti ditunggu oleh keluarga. Kita harus ingat itu. Nah, keluarga itu, anak-anak itu mendapatkan pendidikan pertama dalam keluarga. Nah, ini sangat harus ditanamkan pembinaan agama seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Nah, jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya teman-teman tidak perlu ada di dalam rumah gitu ya karena berjauhan, tetapi tetap saling memberi semangat dan motivasi kepada seluruh anggota keluarga. Seperti itu. Oke, next. Nah, komunikasi yang terpenting intinya adalah komunikasi hubungan antara ayah dan ibu, anak, dan keluarga itu harus terjalin gitu dan saling menghormati, memupuk rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang itu adalah dengan mungkin tidak hanya sekedar menanyakan makan, tetapi mungkin mendengarkan cerita-cerita keluh kesah yang mereka alami mungkin di sekolah, di teman-teman mereka. Selanjutnya, nah, ada keterbukaan gitu, keterbukaan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, untuk bercerita gitu. Kemudian mungkin ketika mereka mengalami kesalahan, kita harus memberitahu, bertanya, menanyakan kenapa kesalahan itu dilakukan, apa alasannya. Jangan sampai kita hanya bisa marah tanpa bertanya, mendengarkan pendapat anak tersebut. Nah, ini adalah komunikasi yang baik ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan kenapa dia melakukan hal itu, apa alasannya, tanyakan dampaknya kira-kira apa. Kalau dia sudah tahu, nah berarti minta dia untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, next-nya. Nah, intinya adalah sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi narkoba. Nah, itu kalau tadi kita fokus kepada anak-anak, nah saya tahu mungkin saya dengar di berita, mungkin cerita teman-teman PMI di luar sana bahwa godaan yang menjadi magnet di luar sana itu juga sangat kuat. Jadi teman-teman dengan adanya materi ini bisa dimanfaatkan untuk diri, bagaimana kita bisa menjauhi diri dari pergaulan bebas, berkaitan juga dengan narkoba, hubungan yang bebas, dan segala macamnya. Ini saya berharap teman-teman bisa membentengi diri untuk terjaga gitu. Dan teman-teman mungkin punya teman juga, mungkin saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Saya lihat tadi di chat banyak sekali organisasi atau komunitas-komunitas tulis, Aisyah, dan komunitas apa saja yang keagamaan yang berbau positif, itu salah satu untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian memang membatasi berteman gitu. Karena hidup kita ini bukanlah hanya mengenai teman gitu. Tidak berteman kita sebenarnya maksudnya teman sahabat yang harus tiap hari pergi ke sana ke sini ke situ, tidak harus gitu. Kita banyak berteman, media sosial ini teman kita untuk mencari hal-hal yang positif. Karena dalam hidup itu ada orang yang sebenarnya secara psikologisnya ada yang introvert, ada yang extrovert. Introvert ini dia lebih banyak berdiam gitu, dia tidak terlalu nyaman dengan banyak orang gitu. Jadi mungkin lebih banyak bisa explore di media sosial gitu. Kadang-kadang ekstrovert ini yang agak sedikit rentan juga karena kebutuhan dia bergaul, nah kadang-kadang mungkin kebablasan mungkin gaulnya. Jadi harapan kami teman-teman bisa memilah pergaulan dengan baik agar tetap berjalan di rel yang sudah ditentukan oleh ajaran agama, tentang budaya kita, sesuai dengan moralitas kita, orang Timur, seperti itu, orang Indonesia gitu. Dan mungkin kita buka sesi tanya jawab, mungkin Bu Intan. Boleh Ibu, terima kasih untuk pemaparannya. Barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nori tentang pergaulan bebas dan narkotika. Boleh kita buka sesi tanya jawab ya. Sebentar 2-3 penanya. Boleh. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand, boleh pertanyaannya ditulis di chat. Oh iya, mengingatkan juga ibu-ibu, nanti tolong diisi daftar hadir, karena daftar hadirnya sudah saya share di chat box. Cukup isi 1 kali saja ya. Yang sudah isi sudah cukup. Tidak usah berulang-ulang isinya. Saya baca juga di sini selain tadi sharing-sharing dari ibu-ibu ya sekalian pada saat tadi Bu Nori memaparkan secara interaktif, menyampaikan bahwa
bagaimana kondisi di sana, kemudian bagaimana pergaulan bebas dan narkotika dan lain sebagainya. Ini ada juga nih Bu yang sharing di chat, jadi penulis juga untuk mengisi waktu luang. Ini Mbak Hendriani sudah menulis buku dan ikut komunitas penulis, hebat. Bukunya sudah terbit, Sujud yang Tergadai dan Garis Karsa, luar Wow, biasa, keren. Luar keren biasa ternyata nih itu. ibu-ibu PM ini. Semangatnya luar biasa ya. Kemudian tadi juga banyak yang tergabung di organisasi ya Bu. Ada organisasi Aisyah, ada Dompet Duafa, luar biasa. Keren-keren. Jadi kita banyak belajar juga nih ya dari ibu-ibu PMI yang ada di Hong Kong. Ternyata Ini semangatnya. kita lagi jalan ke Dompet Duafa ini, Bu. Oh iya. Iya, mau Iya Ibu. ini mau jalan ke Dompet Duafa. Iya Jalan Ibu. ke kantornya. Iya Ibu. Semangat selalu, sehat selalu Ibu, hati-hati di jalan. Iya, ini nyebrang. Iya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan, boleh? Atau gimana? Mau sharing lagi? Ya, mungkin ada sharing sedikit mungkin tentang pemaparan materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang sharing mungkin pengalaman biar bisa berbagi bermanfaat mungkin untuk teman-teman yang lain. Silakan. Bu Sri Nasiati Umaroh. Ya, Terima terima kasih. sharing. Oh iya, silakan. Terima kasih ya. Sharing aja ya. Ya, silakan Karena Ibu. kalau mau tanya bingung mau tanya apa. Ya mungkin sharing aja Bu, nggak apa-apa, nggak Sharing bertanya aja nggak ya. apa-apa. Iya. Ya gini, sebagai PMI ya kita ibu-ibu di sini pasti kan punya anak yang kepingin anaknya itu berhasil. Iya benar Ibu. Dan kepingin dalam artian bukan hanya berhasil secara finansial. Iya. Iya. Tetapi Ya, juga suaranya terputus-putus. berhasil dalam masuk lift nggak jadi. Jadi kita itu harus selalu berkomunikasi dengan anak, menanyakan keinginannya, apa yang dia mau, apa yang dia keluhkan, gitu kan. Ya, Di samping betul. kita harus selalu berdoa, karena doa Ya. orang tua itu yang paling apa namanya, apalagi doa ibu, yang paling kuat gitu. Jadi kita itu sudah jauh dari anak, jangan sampai terputus komunikasi. Komunikasi dalam artian yang langsung ataupun komunikasi yang tidak langsung dengan cara itu berdoa. Nunggu Bustami aja, nunggu Bustami. Betul Jadi Ibu. itu yang pertama. Yang kedua pendidikan. Pendidikan itu harus kita arahkan walaupun mahal. Kayak saya ya berat, memang benar-benar berat dengan 3 orang anak. Saya masukkan ke pondok pesantren Muhammadiyah pula. Jadi double gitu ya, 2 putriku. Tapi alhamdulillah kalau kita jalani semuanya pasti bisa. Luar biasa ya Ibu Sri ini tadi memang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Nori bahwa untuk mencegah adanya pergaulan bebas ke arah-arah sana, Ibu Sri sudah membekali anak-anaknya untuk pendidikan tadi ya, penanaman nilai agama dari sejak dini gitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu Jadi nih. mereka masih kecil karena kalau Komunikasi sudah besar, juga sudah susah. betul. Ya. Iya, komunikasi Ya, juga. ketiga itu tadi jangan ya. marah, jangan suka marah. Kalau jangan terlalu banyak menuntut dan jangan marah. Karena kalau kita menuntut, anak itu akan merasa terbebani, merasa tersudut, merasa terbebani, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Jadi kita sebagai ibu itu harus menghargai apa mau dia. Karena fashion kita kan beda gitu ya. Mungkin dia inginnya kayak gini, ibu itu inginnya kayak gini, tapi anak inginnya kayak gini. Coba dimengerti. Coba dicari alasannya. Kenapa sih kok kamu kayak gini? Maunya bagaimana? Atau bagaimana? Kayak cita-cita itu hari anakku pas selesai wisuda, dia bilang mau buka bengkel. Tapi saya bilang jangan buka bengkel, mami nggak ada modal, kayak gitu. Ya udahlah, dijalani dulu. Ya alhamdulillah, dia paham keadaan ekonomi saya. Dan sekarang kan dia ada di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur, di pertambangan nikel. Ya alhamdulillah,
anak-anak saya Iya. anak-anak yang soleh. Tapi yang Amin, terpenting, Menginspirasi, yang alhamdulillah. terpenting itu satu, doa. Doa ibu. Doa dari ibu. Doa Iya, dari ibu itu yang akan membentuk semuanya. betul Ya, Ibu. Jadi Mudah-mudahan ya. walaupun kita sekolah tinggi, kalau ibu tidak pernah berdoa untuk anak-anaknya, itu kayaknya kurang deh, kurang. Iya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ini sepertinya Ibu sinyalnya agak putus-putus juga ya. Sungguh Ya. menginspirasi memang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Nastiati Umaros sebagai orang tua ya, yang harus mendidik anaknya dan yang terpenting adalah doa untuk anak-anaknya. Ya tuh agak nge-lag juga nih, Bu Sri. Masuk ke lift. Terima kasih atas waktunya. Tapi saya Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya Ibu. Ada Mbak Indah mungkin sedikit menambahkan nih, boleh sharing Mbak Indah. Kami berikan waktu sebentar untuk Mbak Indah. Boleh? Silakan Mbak Terima Indah. kasih Bu Intan. Udah memberikan waktu kepada saya. Mungkin saya cuma menambahi sharing sedikit. Apa itu terutama bagi kita PMI yang di luar negeri dan sudah berkeluarga dan punya anak yang di Indonesia, ini adalah hal yang benar-benar terjadi di apa itu di Indonesia saat ini, dan ya bagaimana ya, itu seperti tadi yang saya katakan juga, dari akibat dari broken home, orang tua yang bercerai, jadi anaknya yang menjadi korban. Dia itu masih keponakan, sebenarnya masih saudara juga sih. Saya juga sangat prihatin juga. Dia itu tidak menggunakan obat-obatan terlarang semacam narkotika, tetapi menggunakan obat batuk. Obat batuk apa yang sasetan itu apa Bu namanya? Komik, iya. Yang dia gunakan itu komik, Bu. Untuk fly. Saya mendapatkan info ini dari suami saya sendiri. Saya sampai ngeles deh. Astagfirullahaladzim. Ya. Kok sampai dia itu sekali minum komik itu 5 itu nggak apa-apa. Masya Allah. Sampai 7 loh Bu. Ya. Sampai sekali minum itu sampai 7 saset. Jadi apa ya, sekali lagi mungkin itu karena kurang perhatian atau apa, atau dari pergaulannya dengan teman-temannya yang coba-coba atau gimana, itu mungkin itu. Jadi ini sebagai menambah wawasan bagi kita yang jauh di negeri orang, karena selama ini kan kita tidak mengetahui seperti apa kondisi di Indonesia. Ternyata obat-obatan yang beredar di warung itu bisa digunakan juga untuk semacam itu juga. Betul. Iya, jadi, betul. Tadinya kan saya kaget, kenapa sekarang kalau beli obat di apotek dibatasin, tidak boleh. Kalau dulu kan kita misalnya beli komik itu boleh 1 pak gitu kan. Ya, sekarang dibatasin, nggak boleh, harus ngecer, belinya itu saset maksimal ya, sasetan ya. Iya, maksimal 5 saset dibatasin. Kenapa kok semacam itu? Karena saya udah terbiasa dengan apa, maksudnya
selalu ingin tahu kenapa dan kenapa. Akhirnya saya selidiki, oh ternyata seperti itu. Saya tanya langsung ke yang punya apotek, dan beliau juga teman dekat saya. Kenapa sih? Apa sebabnya? Sekarang obat-obatan kok dibatasin? Oke, iya itu ya jadi bahan pembelajaran ya untuk kita semua, bahwa kita harus berhati-hati dalam penggunaan obat-obatan, walaupun obat-obatan itu memang dibolehkan kita minum ya, tapi tetap aja yang berlebihan itu tidak baik gitu ya, karena berdampak buruk. Mohon maaf ini karena memang waktu juga yang telah membatasi kita pada hari Terima ini. kasih. Iya, ini sudah ada sebetulnya yang resen nih Mbak Uun nih, tapi sepertinya bisa disimpan untuk minggu depan dengan materi yang berbeda, karena memang masih banyak juga yang harus kembali bekerja, kembali ke aktivitas masing-masing gitu ya. Ibu-ibu PMI terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Nori untuk waktunya, untuk pemaparan yang jelas sekali tadi, detail sekali tentang pergaulan bebas, tentang narkotika. Saya menyimpulkan sedikit lagi. Iya, silakan Ibu, closing statement dari yang terakhir. Baik. Terima kasih teman-teman PMI yang luar biasa yang bergabung dari awal sampai akhir ini, antusias untuk mendengarkan. Semoga materi yang kita share bersama ini mempunyai manfaat bagi keluarga kita, bagi diri kita, sehingga kita bisa menjauhi hal-hal yang mengarah ke negatif itu, kita bisa berjalan dengan baik. Tadi saya simpulkan dari beberapa masukan share dari ibu-ibu tadi, bahwa doa itu selalu penting gitu ya. Baik kita mendoakan keluarga kita, anak-anak kita, dan kita juga butuh doa dari keluarga kita agar kita bisa tetap sehat, berjalan dengan baik di negara orang gitu. Nah, intinya adalah teman-teman harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesehatan fisik yang sempurna, bisa diberikan pekerjaan, jalan walaupun jauh dari keluarga, ini harus disyukuri ya, yang itu yang membuat kita percaya diri untuk melangkah untuk menatap masa depan kita yang lebih baik bagi diri kita dan keluarga kita. Kemudian adalah apalagi ya, mengenai dan kemudian kita harus menyadari bahwa semua orang itu punya masalah dia sendiri gitu. Tetapi kita tidak boleh, kita harus mengatakan kepada diri kita bahwa permasalahan orang itu lebih berat dari kita. Kita melihat permasalahan orang lebih berat dari kita, sehingga kita bisa tetap berdiri tegak untuk menggapai cita-cita kita, sehingga kita tidak lemah. Apalagi kita perempuan adalah perempuan yang hebat dan kuat, dan mesti kuat dan hebat gitu, karena kita punya anak-anak gitu. Kita adalah bisa menjadi inspirasi buat anak-anak keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahwa kita adalah perempuan hebat yang bisa mencontohkan hal-hal yang baik, yang selalu belajar untuk perbaikan di setiap hidup kita. Demikian saja, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau ada kata-kata saya mungkin tidak pada tempatnya, yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan, tidak ada niat untuk yang buruk, hanya niat berbagi bagi kita semua, bagi diri teman-teman dan saya sendiri. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mungkin suatu saat teman-teman pulang ke Indonesia, mungkin bisa mampir ke UMT di Tangerang, mungkin yang bisa ke sini mungkin sambil jalan-jalan dan silaturahmi. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nori, terima kasih ibu-ibu semuanya. Katakan tidak pada pergaulan bebas dan narkotika ya, karena itu sangat merugikan. Bergaulah yang baik, yang bermuara pada perbuatan baik. Gitu. Karena sebagai manusia kita boleh mengalami pahit getirnya kehidupan, tapi kita tak boleh kehilangan impian kita.
Terima kasih Ibu-Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Ibu Nori. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih. Dan semuanya. Terima kasih.